Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mata kuliah Biomedik Dasar akan mempresentasikan tentang bioakustik, termofisika, penerapan fisika dalam keperawatan, prinsip-prinsip fisika dalam pemeliharaan alat kesehatan, yang terdiri dari 3 orang. Yang pertama ada Marcella Octaviana, yang kedua ada Anggi, yang ketiga ada Delta. Bioakustik. Sekarang kami akan mempresentasikan atau menerangkan tentang apa itu bioakustik. Pengertian bioakustik adalah ilmu yang mempelajari segala hal yang berhubungan dengan bunyi. Bioakustik berasal dari kata bio dan akustika. Bio artinya hidup atau hayat dan akustika berarti kajian, getaran, dan bunyi. Definisi bunyi. 1. Bunyi merupakan getaran yang menimbulkan gelombang longitudinal yang merambat melalui medium perambatnya, melalui zat cair, zat padat, dan udara, sehingga dapat didengar, menurut Fisika 2006. 2. Gelombang bunyi merupakan vibrasi atau gerakan dari molekul-molekul zat dan saling beradu satu sama lain, di mana zat tersebut terkoordinasi menghasilkan gelombang serta transisisikan energi tanpa disertai perpindahan partikel fisika, menurut Fisika Kedokteran 1996. Pengelompokan bunyi. Menurut frekuensinya, bunyi dikelompokkan menjadi 3, yaitu bunyi infrasonik, yang kedua ada bunyi audiosonik, dan ketiga ada frekuensi di atas 20.000 Hz. Suara memiliki karakter yang berbeda-beda meskipun memiliki frekuensi yang sama sekalipun. Hal ini dipengaruhi oleh perubahan tekanan udara dalam gelombang bunyi. Karakter suara yang berbeda-beda ini lazim disebut warna suara atau timbre. Berikut ini adalah rumus untuk penjelasan karakter bunyi atau warna suara, yaitu timbre. Cara untuk mendeteksi bunyi. Untuk mendeteksi bunyi, perlu mengkonversikan gelombang bunyi bentuk vibrasi sehingga dapat dianalisa frekuensi dan intensitasnya. Untuk perubahan ini diperlukan alat mikrofon dan telinga manusia. Alat mikrofon merupakan transducer yang memberikan respon terhadap tekanan bunyi, sound pressure, dan menghasilkan isyarat atau sinyal listrik. Mikrofon yang banyak digunakan adalah mikrofon kondensor, karena mikrofon ini contohnya berguna untuk mendeteksi kebisingan lingkungan perusahaan, merupakan medan difus segala arah dan medan bebas. Di samping itu, perlu diperhatikan faktor kecepatan angin, cuaca, oleh karena sangat mempengaruhi pada mikrofon. Sumber bunyi. Bunyi adalah semua benda yang dapat menghasilkan bunyi. Benda tersebut dapat menghasilkan bunyi karena bergetar pada frekuensi tertentu yang mampu didengar manusia. Adapun syarat terjadinya bunyi ada 4, yaitu 1. Ada sumber bunyi yang bergetar. 2. Ada zat perantara atau medium yang merambatkan gelombang bunyi dari sumber telinga. 3. Getaran mempunyai frekuensi 20 Hz sampai 20.000 Hz. Yang keempat, indera pendengaran manusia dalam keadaan baik. Di sini kami akan mempresentasikan tentang termofisika. Termofisika, pengaturan termofisika ialah ilmu yang mencakup tentang perubahan suhu tubuh, reaksi zat akibat perubahan suhu tubuh, dan alat-alat ukur suhu tubuh. Dalam materi termofisika terdapat 2 hukum, yaitu 1. Hukum termodinamika, yang kedua hukum termofisika. Hukum termodinamika adalah fisika energi, panas, kerja, entropi, dan kespontanan proses. Yang kedua hukum termofisika yaitu termometrik. Untuk mengetahui suhu perlu alat ukur serta satuan dasar. Prinsip dasar termometer pemuaian yang merupakan indeks temperatur. Macam-macam termometer. Yang pertama itu ada termometer air raksa atau alkohol. Yang kedua termometer tahan termometer. Yang ketiga termometer elemen. Yang keempat termometer gas yang bervolume tetap. Yang kelima ada termometer optik. Skala temperatur di Indonesia itu memakai derajat Celcius, sedangkan di bidang kedokteran itu OSI, dan bidang penelitian itu memakai OV, OK, OR, dan ORE.
Pengaturan suhu tubuh pada manusia adalah suatu pengaturan secara kompleks dari suatu proses fisiologi di mana terjadi keseimbangan antara produksi panas dan kehilangan suhu tubuh dapat dipertahankan secara konstan. Energi panas dalam lingkungan medis bermanfaat sebagai pengobatan penyakit tertentu dengan berbagai macam metode seperti metode konduksi, konveksi, radiasi, dan evaporasi. Energi dingin dalam lingkungan medis bermanfaat sebagai metode medis tertentu seperti penyimpanan darah, sperma, sumsum tulang, jaringan atau organ tubuh, dan juga obat-obatan. Penerapan fisika dalam kesehatan. Dalam pemberian asuhan keperawatan, ada 5 tahapan yang harus dilakukan, yaitu 1. Pengkajian, diagnosa, perencanaan, implementasi, dan yang terakhir ada evaluasi. Penerapan fisika dalam keperawatan. 1. Untuk yang pertama yaitu pengkajian, salah satu alat yang menggunakan penerapan fisika dalam proses pengkajian yaitu termometer. Selain termometer, stetoskop juga digunakan dalam proses pengkajian. Yang kedua, diagnosa. Contoh alat yang menggunakan penerapan fisika yaitu pada penggunaan USG. Lewat USG, dokter bisa melihat kelainan-kelainan dalam rahim ibu, misalnya mendiagnosa adanya kista, mioma, atau lainnya. Manfaat ini memeriksa USG untuk mendeteksi apakah kehamilan terjadi di dalam atau di luar kandungan. Prinsip-prinsip fisika dalam pemeliharaan alat kesehatan. Alat kesehatan atau alkes adalah instrumen, aparatus, mesin, implan yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan, dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, serta memulihkan kesehatan pada manusia, membentuk struktur, dan memperbaiki fungsi tubuh. Menurut PP Menkes Republik Indonesia nomor 23 tahun 1992. Pengertian pemeliharaan alat dan tujuannya. Perawatan alat berarti melaksanakan pemeliharaan peralatan perawatan dan kedokteran dengan cara membersihkan, mendesinfeksi atau mensterilisasi serta menyimpannya. Adapun tujuan pemeliharaan alat adalah 1. Menyiapkan peralatan perawatan dan kedokteran dalam keadaan siap pakai. 2. Mencegah peralatan cepat rusak. Yang ketiga, mencegah terjadinya infeksi silang. Dan keempat, pemeliharaan peralatan dari logam. Definisi dan cara sterilisasi. Sterilisasi adalah suatu proses di mana kegiatan ini bertujuan untuk membebaskan alat adapun bahan dari berbagai macam mikroorganisme. Tujuan dari sterilisasi adalah untuk membebaskan alat-alat dari kuman atau bakteri dari kehidupan mikroorganisme, patogen, apatogen, dan sporanya, untuk mencegah terjadi infeksi silang dan penularan penyakit dari seseorang ke orang lain atau nosokomial. Yang ketiga, memelihara peralatan dalam kondisi siap pakai. Cara sterilisasi adalah sebagai berikut. 1. Secara fisik memanaskan basah, secara mekanisme dengan menyaring. Yang ketiga, secara fisis pemanasan kering. Adapun alat-alat yang menggunakan prinsip fisika dalam proses pengkajian yaitu 1. Ada termometer, stetoskop, tensimeter, ada ekstraksi vakum, USG, ventilator, CT scan. Seperti itu tadi penerangan kami dalam presentasi kali ini. Untuk teman-teman yang ingin bertanya sudah dilaksanakan di forum presentasi pada saat di kelas. Dan sekian presentasi dari kelompok kami. Untuk kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.